Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Narasawisi Sang Pembudidaya Ikan. Nah, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara saya berbudidaya ikan lele tanpa ganti air, tanpa sortir. Kita masukkan bibit, nanti bisa langsung panen. Apakah teknik ini full tanpa sortir semua? Nah, ini yang jadi pertanyaan atau banyak yang ditanyakan. Sebenarnya dalam sistem budidaya saya itu ya tetap ada yang namanya sortir. Namun sortir itu saya kelompokkan atau langsung pada panen parsial yang pertama. Karena ikan lele itu tidak bisa ya kalau misalkan harus panennya seragam semuanya. Harus misalkan ukuran 10 semua, sekilo 10, sekilo 10 semua. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi tetap ada yang namanya sortir, namun di situ saya namakan panen parsial. Karena untuk sortir pertama itu saya kelompokkan ke panen parsial pertama. Nah, jadi seperti itu ya. Saya harap tidak ada salah paham di sini. Jadi kan kalau misalkan petani pada umumnya itu sering bilang, "Bang, sortir berapa kali? Seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau gimana?" Nah, itu saya di situ yang berbeda karena kesibukan saya, kegiatan saya, cara jual saya pun berbeda. Maka dari itu mungkin ada sedikit perbedaan dengan para pembudidaya-pembudidaya yang lain. Jadi di sini saya ingin membagikan cara saya supaya lebih mudah dalam berbudidaya tanpa ganti air, tanpa sortir, dengan resiko yang sangat rendah. Karena di sini dalam budidaya ikan lele itu, kalau misalkan saya pada tebar atau teman-teman pada tebar, itu menurut saya banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Seperti ganti air, seperti sortir. Kenapa ganti air? Nah, karena kepadatan ikan yang tinggi itu akan memproduksi kotoran atau amoniak yang banyak. Amoniak yang banyak itu akan mengakibatkan eh, penurunan kualitas air. Karena penurunan kualitas air nanti lele bisa tidak sehat, bahkan akan mengalami kematian. Nah, itu sisi daripada tebar gitu ya. Dan teman-teman juga harus sortir kalau misalkan pada tebar. Kenapa harus sortir? Karena setiap lele itu tingkat nafsu makannya itu berbeda-beda. Ketika sampean pada tebar, nanti dikhawatirkan hanya lele-lele itu saja yang memiliki nafsu makan tinggi yang akan kebagian pakan yang banyak. Lele itu seperti warga Indonesia di sinilah, warga negara. Kalau misalkan warga negara itu ada yang eh, kaya banget, ada yang jadi konglomerat, ada yang tetap jadi fakir miskin meskipun sumber dayanya banyak, ya sama seperti lele. Maka dari itu kita sebagai pembudidaya harus bisa mengatur seperti itu. Jangan sampai seperti di negara ya, di sebuah negara ya, pasti ada ya namanya oligarki, namanya konglomerat, kelas konglomerat, terus kelas fakir miskin, dan itu pasti ada. Nah, biasanya yang akan menderita yaitu adalah kelas fakir miskin atau kelas menengah. Nah, di sini sama saya kaitkan dengan lele. Yang paling menderita di sini adalah lele yang ukurannya kecil dan nafsu makannya rendah. Nah, itu bisa dimakan oleh lele-lele yang besar. Sama seperti di negara pun sama. Warga miskin akan nanti jadi korban-korbannya oleh konglomerat-konglomerat itu. Maka dari itu kita sebagai pembudidaya, sebagai presiden dari budidaya, presiden dari peternakan lele, kita harus bisa mengatur supaya semuanya rajin. Yang konglomerat kita pisahkan, yang konglomerat biar lele gede semua, biar enggak terjadi kanibalisme. Dan yang kecil kita kelompokkan ke yang kecil supaya nanti pertumbuhannya bisa ngangkat semua. Jadi itu manfaatnya sortir. Nah, kenapa hal ini saya tidak lakukan? Karena ya itu banyak sekali teman-teman. Karena untuk kegiatan saya aja per ini ya, karena saya tidak hanya fokus di lele, saya juga kerja juga menjadi karyawan juga ya. Jadi misalkan harus sortir seperti itu, mungkin waktunya nggak dapat. Itulah latar belakangnya ya Lur ya. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman misalkan memiliki kesamaan dengan saya, memiliki waktu yang sedikit, atau mungkin memiliki rasa malas atau rasa mendingan saya melakukan hal yang memiliki nilai tambah. Karena menurut saya sortir dan ganti air itu menurut saya itu termasuk biaya dan merupakan hal-hal yang saya anggap sia-sia dalam pembesaran. Kecuali kalau pendederan mungkin beda lagi. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Sampean tuh harus bikin kolam yang besar, minimal 10 meter persegi. Seperti yang ada di belakang saya itu
ini sekitar 15 meter persegi. Nah, untuk kepadatan diisi 1000 ekor saja per 10 meternya. Loh, kok longgar, Mas? Nah, ini yang bikin beda dengan yang lain. Jadi saya penganut sistem tidak pada tebar, karena kalau sistem pada tebar itu seperti apa ya, memiliki resiko yang tinggi. Jadi saya nggak siap dengan resiko itu, karena saya harus bekerja ya, pikiran saya juga nanti malah kemana-mana, kerjanya nggak fokus, nggak enak sama bosnya ya. Jadi yang penting kita kerja dulu, nanti lelenya hanya sampingan saja. Jadi saya buat lele itu dengan sistem tanpa ganti air, dengan harapan nantinya kita kerja enak, kita lelenya jalan, kerjanya jalan, lelenya sehat, kita pun sehat. Nah, seperti itu. Nah, lagi ya, seperti itu tadi, kolam besar, tidak pada tebar, pakannya full pellet saja. Full pellet saja, jangan kasih pakan alternatif. Meskipun banyak tawaran seperti saya ya, sering kali ya, di situ di daerah saya itu dekat ada namanya penggilingan ayam, pemotongan ayam, dan saya sering ditawari, Mas, itu pas lelenya kasih ini aja biar cepat gede. Ya memang bisa ya cepat gede, cuma saya mengurangi hal itu, karena kalau dikasih seperti itu nanti tetap ujung-ujungnya nyortir juga, capek juga lur. Saya kira dihitung-hitung sama biaya ketemunya sama aja, karena tenaga saya yang keluarkan saya pun hitung lur. Jadi nggak hanya besarnya besarnya duit yang dikeluarkan, misalkan hanya biaya pakan, tapi tenaga saya ketika saya nyortir, ketika saya ganti air juga butuh listrik, itu saya hitung semua. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya perhatikan. Nah, itu ya lur ya, untuk pada tebarnya seperti itu. Nah, teknik selanjutnya adalah lokasi makan itu dibibis supaya airnya dan ikannya itu sehat-sehat semua. Jadi sebenarnya teknik sistem budidaya saya itu simple banget, gampang banget, mudah banget diterapkan bagi kalian yang mungkin memiliki waktu yang kurang. Namun ya kalau misalkan kita bilang ada sisi keunggulan, juga ada kelemahannya juga. Nah, kelemahannya di pada tebar. Mungkin ada yang bisa tebar lahan 15 meter persegi itu bisa diisi 20.000 atau bisa di 10.000 atau 5.000, mungkin bisa. Nah, dengan sistem budaya saya nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin itu. Jadi setiap teknik itu pasti ada yang namanya kelemahan dan kelebihan. Jadi kalau misalkan sampean belajar atau bertanya-tanya kepada para pembudidaya, sampean tanyakan apa kelemahan dan kekurangan sistem budidaya yang Anda jalankan. Tanya seperti itu. Kalau misalkan pembudidayanya itu hanya menyampaikan kelebihan-kelebihannya saja tanpa memberitahu kekurangannya, itu ilmu yang kurang seimbang, kurang berimbang. Karena sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang namanya kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan. Nah ya, bagi para pemula yang pengen belajar, tolong tanyakan itu kepada mentor kalian, apa kelemahan dan kekurangannya. Kalau misalkan kekurangannya nggak tahu, sampai nggak tahu hanya mengunggulkan kelebihan-kelebihan saja, itu ilmunya belum lengkap atau belum cocok jadi mentor. Jadi waspadalah, hati-hati, silahkan sampean cari kelemahannya sendiri, karena sesuatu yang ada di dunia ini ada kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan gitu ya lur ya. Nah, kemudian kenapa saya memutuskan budidaya seperti ini, karena cara jual saya itu sistem eceran. Jadi manajemen kolamnya pun berbeda-beda ya lur. Ada kolam konsumsi, ada kolam pembesaran. Nah, untuk kolam konsumsi itu biasa yang saya gunakan untuk menampung ikan yang sudah konsumsi dan sudah siap dijual. Nah, ada kolam pembesaran, yaitu kolam yang digunakan hanya untuk pembesaran. Nah, kolam itu tidak diubek-ubek atau tidak diganggu-ganggu. Yang diganggu-ganggu itu seringnya itu kolam konsumsi, karena itu memang untuk penjualan. Nah, sistem penjualannya pun berbeda ya lur ya. Saya jualnya ke eceran, ke konsumen akhir, dan mungkin kebanyakan petani itu jualnya ke tengkulak dengan harga yang rendah. Nah, di situ saya pun nggak mau ya lur ya. Saya ini sudah jadi karyawan ya lur ya. Jadi karyawan artinya apa? Disuruh-suruh orang lur. Dan di sini dalam budidaya lele ini saya nggak mau disuruh-suruh orang. Harga biar saya yang menentukan. Meskipun ada banyak pertimbangan, seperti tetap mempertimbangkan harga pasar, tetap mempertimbangkan harga sekarang berapa, tetap saya pertimbangkan. Cuma dari hal seperti itu, saya nggak mau selama hidup saya hanya disuruh-suruh orang, hanya mengikuti tren-tren yang ada. Jadi sebisa mungkin di lele ini ibaratnya saya adalah rajanya. Jadi mau seperti apa terserah saya, mau
kasih harga seberapa juga terserah saya. Gitu ya lur ya. Nah enaknya budidaya lele sistem ini ya santai seperti ini. Tapi mungkin kalau misalkan sampean hanya fokus di lele, mungkin sistem ini kurang cocok, ya silahkan. Namun harus diperhatikan dalam budidaya lele, harus tahu situasi lingkungan sampean. Lingkungannya seperti apa harus tahu, jangan sampai asal bikin kolam nanti malah airnya kekurangan, terus limbahnya kemana-mana, kan nggak enak. Nah, jadi mungkin pembahasan ini nggak ada intinya, nggak ada topiknya, namun hanya orang-orang yang tertentu saja yang mampu menangkap apa yang saya sampaikan. Karena setiap orang yang mengeluarkan pembicaraan, setiap orang adalah produksi sampah. Seperti pun saya ini sedang memproduksi sampah. Hanya pemulung-pemulung yang pintar yang mampu menangkap atau mengolah sampah tersebut. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video yang panjang lebar ini sampai selesai. Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.